Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai IPS Sosiologi, yaitu tentang globalisasi. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial budaya ini berkaitan dengan globalisasi. Kita langsung saja ke materi kita. Oke, di sini sudah nampak judulnya, pengertian, bentuk, dampak, dan upaya menghadapi globalisasi. Jadi di sini yang akan kita bahas selanjutnya mengenai materi dalam IPS Sosiologi kita. Sebelum kita bahas ke dalam materinya, kita lihat dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Di sini kompetensi dasar, siswa mampu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian globalisasi, menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi, kemudian menginventarisasi dampak positif globalisasi dalam kehidupan manusia, kemudian menginventarisasi dampak negatif globalisasi dalam kehidupan manusia, dan yang terakhir menerangkan upaya menghadapi globalisasi. Baiklah, kita sekarang ke tujuan. Tujuan pembelajaran di sini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyebutkan pengertian globalisasi, kemudian menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, menginventarisasi dampak positif globalisasi dalam kehidupan manusia, juga dapat menginventarisasi dampak negatif globalisasi dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, menerangkan upaya menghadapi globalisasi. Kita lanjut ke materi. Oke, di sini materi sudah kita bagi dari pengertian, bentuk, kemudian dampak, dan juga upaya. Kita lanjut bagaimana pengertian globalisasi. Oke, di sini apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan istilah mendunia, di mana batas-batas wilayah negara menjadi pudar karena kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Kita lanjut. Di sini sudah terlihat bentuk dari globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi. Ada globalisasi budaya, ekonomi, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Globalisasi budaya di sini terlihat contohnya ketika terjadi pertukaran pelajar antar Indonesia dengan negara lain, ketika pelajar luar negeri mengadakan pertukaran pelajaran ke Indonesia, mereka menggunakan pakaian khas milik bangsa Indonesia, yaitu kebaya. Di sini sudah terjadi globalisasi budaya. Kemudian ekonomi, salah satu contohnya di sini adalah kerjasama bangsa-bangsa di ASEAN, kerjasama negara-negara Asia Tenggara di dalam kelompok ASEAN. Di sini terutama kerjasama di bidang ekonomi. Di sana terciptalah perdagangan bebas. Itu sudah menunjukkan terjadinya globalisasi ekonomi. Kemudian globalisasi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ini sudah jelas. Kita rasakan sekarang ini dan mulai masuk ke industri 4.0. Ya, di sini internet sudah menjangkau keseluruhan, dari mulai melamar pekerjaan, berbelanja, dan segala macam. Mengirim pesan sudah mempermudah. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan
bagi setiap bangsa di dunia untuk melakukan apa saja, baik bidang ekonomi, transportasi, dan segala macam. Kemudian di bidang komunikasi yang semula cuma kita dapatkan dengan tatap muka, kemudian susah kita berkomunikasi dengan yang jauh, tapi sekarang ini di globalisasi komunikasi sudah banyak cara untuk mempermudah kita berkomunikasi baik dengan teman, keluarga, dan lainnya dalam bentuk WhatsApp, kemudian banyak jenisnya di sini, Twitter, Instagram, dan segala macam. Kemudian globalisasi di bidang transportasi itu sudah jelas. Kalau kita dulu hanya mengandalkan transportasi darat yang sederhana, sekarang sudah banyak transportasi darat yang mempermudah kita untuk kemana saja. Baik mau keluar negeri juga bisa dengan menggunakan pesawat, kemudian dengan transportasi kereta api yang sudah dipermudah lagi dengan kereta api listrik. Demikianlah itu bentuk globalisasi. Kita lanjut ke dampak globalisasi. Di sini dibagi dua, ada positif dan ada yang negatif. Kita bahas dulu mengenai dampak globalisasi yang positif. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sudah jelas kita bahas tadi. Kemudian meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas di sini adalah kita bisa lebih cepat lagi dan tepat, ya. Misalnya kita ingin memesan tiket pesawat untuk keluar daerah atau keluar negeri, kita bisa lebih mudah sekarang ini hanya dengan menggunakan handphone kita memesan tiket, kemudian sudah jadi, kita di pesawat juga tinggal di bandara kita menunjukkan saja HP kita, sudah lebih memudahkan kita, tidak susah lagi kita harus ke bandara dulu memesan tiket segala macam. Kemudian mudahnya komunikasi dan keterbukaan informasi, itu sudah jelas, dan ini juga dapat memajukan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Itu dari segi dampak positifnya. Bagaimana kita lihat dari segi dampak negatif? Di sini dampak negatif dari globalisasi, yang pertama, terjadinya westernisasi. Ini sudah banyak, ya. Nah, termasuk pelajar-pelajar yang sekarang kan anak-anak suka dengan boy band yang dari luar negeri, dari Korea gitu. Itu lama-lama nanti akan membuat kita jadi seperti kebarat-baratan, ya, meniru budaya dari luar sana sehingga kita melupakan budaya kita sendiri. Kemudian demoralisasi, di sini tingkat moral yang rendah karena terjadi dekadensi moral di sini. Itu yang negatifnya, ya. Kemudian kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ini sudah kita lihat juga di dalam kehidupan kita, di lingkungan sekitar kita, di mana ada strata sosial di sana, ya, yang menciptakan kesenjangan sosial ekonomi, yang kaya dan yang miskin. Kemudian di sana akan menciptakan kriminalitas. Karena ketidakadaan, jadi mereka akhirnya bertindak nekat melakukan kejahatan. Banyak seperti itu yang kita lihat, munculnya kriminalitas. Kemudian juga berkaitan dengan kenakalan remaja. Ini berkaitan dengan vandalisme, coret-coret, kemudian tawuran. Nah, itu kenakalan remaja. Merupakan dampak dari negatif globalisasi. Dan kemudian individualisme. Nah, ini dia, ya. Akibat tadi perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan segala macam globalisasi komunikasi menciptakan individualisme sehingga tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Itu. Kemudian pencemaran lingkungan, berdirinya pabrik dan sebagai globalisasi ekonomi tadi, itu juga dampak negatifnya menciptakan pencemaran lingkungan terjadi di mana-mana. Itulah tadi mengenai dampak negatif. Tadi kita udah bahas sebelumnya dampak positif. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui bagaimana dampak positif dan juga dampak negatif, bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi ini? Yang pertama, kita harus bisa menyaring budayanya. Ya, budaya asing yang masuk itu harus kita sesuaikan
dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama yang kita miliki. Kemudian yang kedua, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi dan daya potensi nasional. Kemudian yang terakhir, melestarikan budaya daerah dan mencintai produk dalam negeri. Itulah upaya kita menghadapi globalisasi sebagai tameng bagi kita untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi. Kemudian kita sampai pada kesimpulan. Di sini kita sudah sampai pada kesimpulan di mana globalisasi itu merupakan suatu gejala yang wajar, yang pasti akan dialami oleh setiap bangsa di dunia. Dalam era global, suatu masyarakat atau negara tidak mungkin dapat mengisolasi diri terhadap proses globalisasi karena waktu dan zaman terus berubah. Jadi kita tidak bisa tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian kita tidak dapat menentang arus globalisasi, tapi kita juga tidak harus sepenuhnya mengikuti. Kita dituntut untuk selektif. Jadi memilah-milih mana yang baik untuk kita, sehingga kita tidak menghilangkan budaya yang sejak dahulu telah ada pada diri kita dan bangsa kita. Itulah kesimpulannya. Kemudian kita akan sampai pada soal ya, soal. Oke, kita akan ke soal. Kita lihat dulu apa yang Ibu berikan tugas ya. Ibu berikan tugas pada kalian, yaitu latihan soal yang berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang globalisasi. Ini dia materinya. Yang pertama, jelaskan pengertian globalisasi. Kemudian, 2, jelaskan globalisasi yang terjadi dalam bidang iptek di Indonesia. Yang ketiga, tuliskan dampak positif dan negatif dari globalisasi yang sudah kalian rasakan. Yang keempat, jelaskan pendapatmu tentang upaya dan sikap yang tepat sebagai pelajar dalam menghadapi globalisasi, namun tetap mengedepankan kehidupan bangsa yang luhur. Ini adalah 4 soal yang harus kalian kerjakan. Jawabannya kalian kirim ke Google Classroom yang sudah kita punya. Ibu tunggu dan nanti Ibu langsung akan menilainya dan mengirimkannya lagi kepada kalian. Oke, demikianlah tadi pembelajaran kita dalam materi pengertian bentuk, dampak, dan upaya menghadapi globalisasi. Sampai di sini penjelasan materi Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.